Lisa, bagian 17 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Saga baru saja akan memejamkan mata ketika handphonenya berbunyi. Ia sempat melirik ke arah jam dinding. Pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, gumamnya dalam hati. Siapa malam-malam begini telepon? Dengan malas dan setengah mengantuk, Saga meraih handphone di atas meja. Naya. Saga melihat nama Naya di layar handphonenya. Halo, Naya, ada apa? Sapa Saga yang mendadak merasa cemas. Ia mendengar Naya menangis di ujung telepon. Naya, ada apa? Mengapa kamu menangis? Tanya Saga semakin cemas. Naya, berhentilah menangis. Tenangkanlah dirimu. Tarik nafas. Katakan padaku apa yang terjadi. Kakak. Iya, apa yang terjadi? Kak Lisa kesakitan. Suara Naya terdengar gugup dan terisak-isak. Kesakitan? Ya Tuhan. Saga terkejut mendengar Lisa tengah kesakitan. Naya, kamu tenang ya. Sekarang matikan teleponnya. Aku akan segera ke sana. Tanpa banyak berkata-kata, Saga segera bergegas menuju garasi dan kemudian memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Pikirannya hanya tertuju kepada Lisa. Ia merasa sangat cemas dan tidak sabar ingin segera sampai di rumah Lisa dan melihat keadaan gadis cantik itu. Saga sudah menduga sebelumnya pasti ada organ dalam tubuh Lisa yang terluka akibat hantaman pada bagian perutnya. Melihat cara Nadia yang dengan brutal menganiaya kakaknya, tidak dapat terbayangkan betapa sakitnya Lisa saat itu. Lisa mencoba bertahan dan menahan rasa sakit, karena hanya itu yang bisa ia lakukan. Dengan langkah terburu-buru, Saga bergegas memasuki rumah Lisa yang bercat hijau muda itu. Naya yang cemas menyambut Saga di depan pintu. Wajahnya terlihat tegang, matanya sembab. Melihat keadaan Naya yang syok membuat Saga merasa semakin cemas. Tanpa banyak bicara, Saga bergegas menuju kamar Lisa dengan ditemani Naya. Saga melihat Lisa terbaring setengah meringkuk dan sedang memegangi perutnya. Gadis itu merintih menahan rasa sakit yang tidak tertahankan. Ya Tuhan, Lisa. Naya, Kak Saga akan membawa kamu ke rumah sakit sekarang juga, kata Saga sambil menatap wajah Lisa yang terlihat pucat. Naya hanya mengangguk. Kamu cepat mengamasi baju-baju Kak Lisa untuk nanti dibawa ke rumah sakit ya. Dengan cekatan, Naya mengemasi beberapa lembar baju milik Lisa. Sementara Naya mengemasi baju Lisa, Saga mengecek keadaan gadis cantik itu. Sa, kamu masih sadar? Saga menepuk pipi Lisa dengan lembut untuk memastikan Lisa masih sadar. Saga, iya, aku di sini. Aku akan membawamu ke rumah sakit ya. Lisa hanya mengangguk pasrah. Saga kemudian mengangkat tubuh Lisa perlahan. Dan untuk pertama kalinya ia merasa begitu dekat dengan gadis pemilik mata indah itu. Ia bahkan mendekap tubuh Lisa dengan kedua tangannya sendiri. Jarak wajahnya dan wajah Lisa hanya beberapa jengkal saja, dekat sekali. Ia bahkan dapat merasakan harum tubuh Lisa, keberadaannya, rasa kulitnya, bahkan tarikan nafasnya. Dulu Saga hampir tidak pernah memperhatikan setiap jengkal apapun yang ada pada diri Lisa. Baginya, Lisa tidak lebih dari gadis manja, cengeng, dan penakut. Tidak ada keistimewaan yang ada pada dirinya. Saga bahkan tidak pernah membayangkan Lisa yang dulu sering ia buat kesal dan menangis telah menjelma menjadi seorang gadis yang mampu membuat hatinya bergetar setiap kali ia berada di dekatnya. Dan getaran-getaran itu semakin terasa saat ia menyentuhnya. Saga merasakan dadanya berdebar-debar. Oh, apakah arti semua ini? Dan mengapa ia merasa gemetar? Saga berusaha untuk tenang.
meski ada perasaan-perasaan aneh yang sulit untuk diungkapkan saat ia mendekap gadis itu dengan erat. Namun Saga adalah laki-laki dewasa yang bisa mengontrol dirinya sendiri dari keinginan-keinginan yang tidak terduga. Meski ia tahu ia sangat tertarik dengan setiap keindahan yang terhampar di hadapannya itu. Saga mengakui sebagai laki-laki normal, sungguh ia terpesona oleh kecantikan Lisa yang begitu menggoda. Di dalam mobil, Naya sigap menyambut tubuh kakaknya. Lisa terbaring di pangkuan Naya, dan tanpa banyak bicara, Saga segera memacu mobilnya, membelah pekatnya malam menuju rumah sakit terdekat. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah sakit, dan Lisa segera mendapat penanganan dari dokter jaga. Waktu sudah menunjukkan pukul 1:15 dini hari. Rasa kantuk seketika hilang. Mereka menunggu hasil pemeriksaan dokter. Tidak lama kemudian, dokter keluar dari ruang pemeriksaan dan meminta Saga untuk ikut bersamanya ke ruangan dokter untuk menjelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tadi. Saga terhenyak mendengar penjelasan dari dokter. Lisa mengalami pendarahan di lambung akibat benturan benda keras. Lambungnya robek sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Ia mengalami trauma yang lumayan berat di dalam organ dalam tubuhnya. Dan apabila tidak ditangani secara baik dan benar, akan berakibat fatal. Saga tidak menyangka akibat dari penganiayaan yang dilakukan Nadia kepada Lisa mengakibatkan sesuatu yang serius di dalam organ dalam Lisa. Saga tidak dapat membayangkan betapa sakit yang Lisa rasakan saat itu. Dan Saga jugalah yang harus menyampaikan semua hasil pemeriksaan yang telah dokter sampaikan kepada Naya. Seburuk apapun itu, Naya harus tahu, karena Naya berhak mengetahuinya. Naya terdiam membisu saat Saga dengan perlahan menyampaikan apa yang telah dokter katakan padanya. Air matanya menganas sungai membasahi pipi. Tidak terbayangkan betapa sedih hati gadis manis itu mendengar semua penjelasan dari Saga. Ia hanya bisa menatap wajah kakaknya dengan perasaan sedih. Besok kakaknya akan dioperasi untuk menghentikan pendarahan di lambungnya. Naya tidak dapat membayangkan betapa sakit yang kakaknya Lisa rasakan saat tendangan demi tendangan dan pukulan demi pukulan mendarat di sekujur tubuhnya yang tidak berdaya itu. Lisa bahkan tidak mampu membela dirinya sendiri dan kemudian pasrah menerima penganiayaan dari Nadia. Namun begitu, ia masih saja bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa kepadanya. Dan Naya merasa amarahnya kali ini sudah tidak terbendung lagi. Ingat Naya, kamu juga harus kuat demi Kalisa, kata Saga berusaha menenangkan Naya. Wajah gadis itu mengeras. Guratan-guratan kebencian tercetak jelas di wajahnya. Kakakmu akan baik-baik saja. Ia sudah berada dalam penanganan dokter. Naya masih diam. Tanpa ekspresi, ia hanya menatap wajah kakaknya. Tangannya dengan erat menggenggam tangan Lisa. Kak Saga pulanglah, biar aku yang menjaga Kalisa di sini, ucap Naya. Kak Saga besok harus bekerja kan? Lanjutnya kemudian. Naya, untuk hari ini biar Kak Saga akan menemanimu menjaga Kalisa, agar besok pagi Kak Saga bisa mengurus semua keperluan untuk kamu operasi, kata Saga. Kamu pikir Kak Saga akan tega meninggalkanmu dan kakakmu Lisa dalam keadaan seperti ini? Mendengar penuturan Saga, Naya meneteskan air mata. Hei, jangan menangis. Kamu gadis yang kuat seperti kakakmu. Saga merengkuh Naya dan memeluk gadis itu dengan penuh kasih. Terima kasih kak. Entah apa yang terjadi, tidak akan terjadi apa-apa kepada kakakmu. Kakakmu akan segera pulih. Ia gadis yang kuat. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Potong Saga meyakinkan